Saya sering menenangkan lagu nenek moyangku orang pelaut, Laut. anak cucu kita tuh insan dirgantara, karena the future is dirgantara. Pilotnya jangan cuma dia bisa menerbangkan. Dari segara ke angkasa, dari prajurit ke penulis dan guru, dari penerbang sampai menjadi kepala staf TNI Angkatan Udara. Obrolan aviasi kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan Marsikal TNI Purnawiran Cepi Hakim. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Saya mohon izin melepas ini, Pak. Oke, silakan, Kita sudah silakan. melewati protokol kesehatan Oke. dan menjaga physical distancing, ya, Pak, ya. Oke. 30 buku malah, Pak, ya. Sudah 30 buku. Lebih dari 30 buku. Lebih dari 30 buku. 30 berapa itu? Saya Bapak nggak sudah hitung. tulis dan karang, ya, Pak, ya. Ya. Yang saya 2002 itu ada buku Pelangi Dirgantara, Pak, ya. Iya, iya. Dan beberapa buku lainnya. Boleh diceritakan, Pak, mengenai buku-buku yang sudah Bapak tulis ini, Pak? Ya. Buku saya itu terdiri dari dua macam. Ya. Satu buku yang memang saya tulis sebagai sebuah buku, tapi ada buku yang merupakan kumpulan dari artikel-artikel lepas yang saya tulis di berbagai media. Saya tulis artikel di banyak media, di Intisari, di Kompas, Sinar Harapan, Media Indonesia, Tempo. Di media massa, Pak, ya? Media massa. Mainstream dan online. Oh, baik. Ya, saya nulis di media, di Kompas saya tahun 80-an saya udah mulai nulis di rubrik opini koran Kompas waktu itu. Artikel saya yang pertama tentang mungkinkah pesawat salah mendarat. Oh, gitu, Pak, ya. Ya, itu artikel saya yang pertama. Bisa ada beberapa artikel. Jadi sekali lagi buku saya itu ada dua macam, buku yang memang buku yang mereka satu topik yang konsisten, tapi ada yang buku yang merupakan kumpulan artikel. Artikel saya itu pada umumnya topiknya adalah tentang defense dan aviation, ada juga tentang human interest dan leadership atau officership atau airmanship, ada 1-2 artikel tentang sepak bola misalnya, ya, Oh, gitu, ya. human interest ya. Macam-macam, Pak, ya. Jadi saya nggak hitung benar ya beberapa buku, karena misalnya ada satu buku yang saya tulis berdua sama Dr. Supri Abu. Oh, baik. Ya. Itu mengenai kedaulatan. Mengenai kedaulatan, Udara, menegakkan wilayah udara, ya, kedaulatan Pak, ya? negara di udara. Baik. Kemudian ada buku juga yang merupakan saya tulis ulang dari tulisan ayah saya misalnya. Kemudian ada buku juga yang sebenarnya itu adalah beberapa cuplikan-cuplikan yang saya susun kembali. Nah, jadi kalau orang tanya berapa buku, saya nggak bisa jawab berapa Saking banyaknya itu, Pak, ya. berapa tepatnya. Betul. Karena itu tadi ada yang buku yang memang saya tulis sendiri, ada yang buku yang satu buku itu memang satu topik, ada yang buku kumpulan artikel, ada beberapa macam. Tapi yang saya merasa bersyukur paling tidak buku saya itu lebih dari mungkin lebih dari 20 buku tuh sudah ada disimpan di Library of Congress di Washington DC. Ya, di Sampai Amerika disimpan di luar negeri, ya, Pak, ya, dengan buku-buku itu, ya. Ya, dan juga saya yakin atau kira-kira lebih dari 10 buku saya juga disimpan di perpustakaan di Leiden, ya, di Universitas Leiden. Tahun lalu saya sempat datang ke sana dan saya berbicara dengan beberapa guru besar di sana tentang Air and Space Law, dan ternyata mereka juga menginventarisir buku-buku saya. Sebuah kepuasan tersendiri karena buku-buku itu memang saya tujukan atau idenya adalah untuk berbagi, ya, experience dan knowledge, Baik. dan itu moral obligation bagi saya untuk berbagi. Saya berdosa kalau saya punya pengetahuan dan pengalaman tidak saya bagi, ya. Jadi it's a matter of quality of life, ya. Katanya kalau orang hidup berkualitas itu adalah orang yang berguna bagi orang lain. Betul, betul. Ya, Jadi jadi menimbul semacam legacy gitu, Pak, ya. ya bisa juga dibilang begitu. Tapi idenya adalah berbagi, gitu aja. Baik. Dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
amanah konstitusi. Betul, betul Pak, istimewa sekali Pak. Ada juga buku mengenai musik ya, salah satu ya Pak? Oh ya, Gitu ya, Pak, ada. Betul ya? Ada. Baik, baik. Ada buku yang akan segera terbit. Saya bikin buku tentang band The Playset misalnya. Saya punya band namanya The Playset. Oh gitu. Supaya keren namanya, bahasa Inggris The Playset. Sebetulnya sih plesetan. Oh gitu ya Pak. Kenapa plesetan? Karena band ini memang kita punya genre musik yang gaduh-gaduh apa aja. Iya, iya. Dan kadang-kadang juga dalam satu struktur lagu itu bisa terdiri dari 2-3 lagu. Seperti medley, tapi kalau medley itu kan tertata rapi ya. Ini kita nggak tertata, kita suka-suka aja. Jadi habis lagu ini di tengah-tengah jalan kita bisa pindah lagu mana gitu. Jadi bisa bikin orang kepleset, ini namanya band The Playset. Baik. Itu apa namanya, bagian aja dari mengembangkan art ya. Baik. Saya suka musik, jadi saya suka musik, saya suka nulis, saya suka membaca. Dan kenapa saya memperdalam juga membaca, menulis, dan bermain musik ya, bernyanyi dan bermain musik. Karena pada tahun 92 saya itu pernah dihukum sebetulnya sebagai pengasuh di Akademi Angkatan Udara. Pada waktu itu ada banyak permasalahan yang waktu itu saya sebagai komandan yang bertanggung jawab, saya diminta pertanggungjawaban dan saya pertanggungjawabkan semuanya. Dan tidak ada yang salah sebetulnya, dalam tanda petik tidak ada kesalahan yang prinsip yang saya lakukan, karena saya sudah mengerjakan semua sesuai dengan prosedur, aturan, segala macam yang ada. Tetapi saya tetap dianggap bersalah, harus ada hukuman. Hukuman itu saya on the job training di United States Air Force Academy di Colorado. Ya, saya harus melihat bagaimana mereka mengasuh para kadet. Oh, diberangkatkan ke sana ya Pak? Dan saya belajar di sana. Semuanya sama lah ya, jelas dengan skala yang lebih hebat ya tentunya, negara maju. Tapi prinsipnya sama semua. Tapi ada satu yang membedakan yang sampai sekarang pun saya masih tetap ingat, dan itu yang juga merubah cara saya berpikir. Yaitu saya diantar oleh komandan kadet di sana, pangkatnya bintang 1 ya, Brigadir Jenderal. Ya. Akademi Angkatan Udara Amerika itu setiap tahun menerima murid 1.500 orang. Pada waktu itu Perang Dingin baru selesai, jadi mereka belum menjalankan program pengurangan personil, jadi masih sama untuk Perang Dingin dulu. Jadi setiap tahun 1.500 kadet diterima. Oh, Program 4 tahun, jadi ada 6.000 kadet ya, di kampus di itu. asrama itu ya? Ya, Baik. nah ya, apa yang istimewa, saya diajak oleh komandan kadet itu di sebuah hanggar yang cukup besar gitu. Dan di situ semuanya art ya. Ada seni patung, seni lukis, musik, piano. Musik itu macam-macam, instrumen musik, ada piano, ada gitu, segala macam. Art semua. Oh, jadi tidak hanya ketentaraan ya Pak ya, ternyata art itu ya? Ya, di kita juga ada, di Akademi Angkatan Darat kita, di Akademi Angkatan Darat kita, Akmil, di AL, di Akpol, ada juga ada. Tapi yang membedakannya adalah itu sama-sama ekstrakurikuler, tetapi di Yusafa itu adalah mandatory, harus. Jadi setiap hari itu harus. Itu yang menarik. Jadi saya tanyakan, kenapa harus? Kan orang banyak juga yang nggak senang kan. Oh harus, karena kita mencetak di sini officer and gentleman. Kita mencetak di sini bukan robot. Maksudnya apa? Jadi mereka harus dibekali seni, dibekali art, dibekali satu program yang harus bisa mengembangkan rasa estetika seseorang kadet, rasa estetika. Jadi orang bisa menikmati keindahan, orang yang menikmati keindahan, dan disitulah sebenarnya hakikat dari kemanusiaan ya, menghargai orang, ya, menghargai orang. Ada human touch-nya lah ya, tidak keras aja gitu ya Pak ya? Itu yang luar biasa buat saya. Oh itu maksudnya. Jadi belakangan saya juga baru tahu bahwa ternyata kita bisa bikin robot yang jauh lebih pintar dari orang. Bisa. Kita bikin autopilot tuh jauh lebih jago dari pilot. Tetapi nggak ada yang bisa, nggak akan mungkin ada yang bisa menciptakan orang yang punya perasaan, robot yang punya perasaan, yang punya feeling, yang punya
rasa estetika nggak ada. Makanya orang sering wah kayak robot loh, maksudnya itu dia nggak punya humanism di dalam dirinya. Itu adalah refleksi dari keseimbangan otak kiri dan otak kanan, balancing left and right brain. Itulah hakikat keperwiraan, officership, gentleman. Ya. Hal-hal yang seperti ini kadang kita tidak menyadarinya, walaupun mungkin kita sudah melakukannya. Ya, jadi background atau dasar filosofis dari apa yang dikerjakan, apalagi sebuah perguruan tinggi, ya, sebuah akademi militer, akademi tentara yang mencetak orang-orang yang untuk berperang, tapi ternyata mereka juga memperhatikan hal tentang kemanusiaan. Sampai sekecil itu ya Pak, diperhatikan. Luar biasa. Akhirnya diaplikasikan di Indonesia juga. Oh ya, saya pulang itu saya berbagi juga, wah ini memang harus diberikan kesadaran seperti ini. Walaupun kita sudah melakukannya, tapi kita tidak mandatori, kita tidak mewajibkan itu. Boleh yang mau main, boleh yang mau. Hanya ekskul aja pada saat itu ya Pak ya. Dia nggak bisa. Harus jadinya. Baik. Kalau gitu boleh diceritakan nggak Pak? Ini kan Bapak sebagai penerbang, bagaimana sih Pak awal-awal Bapak bisa jadi penerbang sampai dengan posisi sebagai kepala staf TNI Angkatan Udara Pak? Itu saya tulis dalam buku yang namanya Saya Pengen Jadi Pilot. Oh, Saya Pengen Jadi Pilot itu Pak ya? Saya bikin buku. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan atau banyak pemikiran-pemikiran yang sering saya kemukakan atau saya ceritakan, itu saya tulis saja dan saya bikin buku. Jadi misalnya wawancara kayak begini nih, pertanyaan apa, saya tinggal kasih buku ini, tinggal kasih buku begitu ya. Nah, tapi saya perlu cerita dalam buku itu saya ada tulis. Jadi saya kecilnya, masa kecil saya itu di Jakarta, saya tinggal di Jalan Segara 4. Segara 4 sekarang nggak ada lagi. Jalan Segara tuh sekarang namanya Jalan Veteran. Oh, Veteran. Segara 4 nggak ada lagi, Veteran 3 masih ada. Veteran 4 udah nggak ada lagi karena udah jadi bagian dari halaman istana Presiden. Pada waktu kecil saya sering diajak ayah saya naik sepeda ke Kemayoran, lihat pesawat terbang. Dakota waktu itu. Ya masih di C3 dulu Pak ya. Bolak-balik. Dan saya sangat kagum melihat dari jauh ya, orang di balik kokpit itu bagaimana dia bisa menerbangkan pesawat yang begitu besar ya. Karena kalau kita lihat pesawat terbang itu kan kecil banget itu. Tapi setelah lihat di Kemayoran, waduh. Dan itu berbekasnya. Sebelum saya ke sana, kenapa saya ajak? Karena dia lihat saya tuh selalu keluar kalau lihat ada pesawat, saya keluar rumah. Gitu. Kasarnya lagi beol pun saya tinggal tuh, saya lihat demi lihat pesawat ya Pak. Karena kepengen lihat pesawat. Betul. Itu sebabnya saya kemudian ngajak saya, ini loh pesawat. Dan saya terkagum luar biasa. Jadi saya kepengen jadi pilot dari kecil itu. Saya kepengen jadi pilot Garuda sebetulnya. Airline lah. Airline yang pertama ya. Airline. Saya kepengen jadi. Kenapa? Karena saya lihat pesawatnya gede, orangnya kecil, di balik itu bisa menerbangkan pesawat, bisa bawa barang banyak dan pergi kemana-mana. Saya kepengen pergi melanglang buana. Saya pengen terbang. Jadi saya kepengen jadi penerbang sipil gitu. Jadi lulus SMA saya daftar Curug. Ya, daftar Curug tahun 66. 66 ya. Daftar di Kemayoran waktu itu dan saya lulus. Nunggu panggilan karena waktu itu mereka kesulitan dana, nanti akan dipanggil dalam 3 bulan akan dipanggil. Nah, selama nunggu panggilan itu saya pengangguran kan. Ayah saya udah bilang sama saya, kamu saya sekolahin sampai SMA selesai. Selesai SMA kamu harus berdiri sendiri. Adik-adik kamu banyak, saya bersaudara 6 orang, 7 orang saya. Dan saya nomor 2. Ayah saya bilang, adik-adik kamu banyak yang belum sekolah. Ayah saya bilang dia nggak punya cukup dana, sebentar lagi pensiun. Kamu SMA cari sendiri. Jadi harus cari sendiri dan nggak ada masalah bagi saya. Saya mau jadi pilot. Harus mandiri gitu ya. Harus. Karena ayah saya itu lulusan SR ya di Palembang. Terus dia ke Jakarta hidup sendiri. Dan dia jadi orang. Betul. Kamu nggak usah ikut-ikut saya SR, SD ya. Kamu SMA. Kamu SMA aja. Jadi saya berkeras memang harus daftar Curug. Dan saya diterima. Kalau saya diterima itu kira-kira saya juniornya Christian Bisara lah, 1 atau 2 tahun di bawahnya. Mungkin ya. Mungkin 66 tuh. Mungkin satu lifting mungkin di bawah. Ya, kurs 12 berarti kira-kira. Kurs 12 itu tahun berapa?
60 masuknya 6 Korps 11 itu Korps 65 kalau nggak salah. Nah, iya dia setahun di atas, betul, bawahnya Pak betul, Rafdi, ya, ya, Samin waktu itu. iya, Rabdi Samin, Ade Haimahu, Betul, ya. betul, Kapten Ade Haimahu. Saya di bawah itu, kira-kira saya dipelunca sama Christian lah kalau saya masuk di situ. Betul. Saya ingat 3 bulan saya nganggur, nah, teman saya ngajak daftar nih masuk Akabri Udara. Gue nggak demen lah jadi tentara. Saya nggak kepengen jadi tentara. Karena awalnya masuk tadi komersial ya Pak ya? Tidak itu aja, jadi saya melihat kehidupan tentara tuh keras, ya, kasar gitu. Waduh, enggak lah, saya nggak bisa begitu. Saya apa namanya, nggak cocok lah dalam pikiran saya. Kalau saya jadi tentara tuh nggak cocok lah, kira-kira gitu. saya jadi penolong sipil. Nah, teman saya bilang, nah nih bisa jadi pilot juga. Oh yang benar ya, belum nih pilotnya keren, oh, terbangnya lebih kencang, bisa jungkir balik segala macam. Saya mikir-mikir kan, aduh kalau sampai nggak dipanggil curug nih, saya nganggur ya. Yaudah, gue temenin lo dah. Gitu. Saya temenin. Daftar, Pak. Nah, dia daftar. Memang dia mau daftar, dia minta temenin atau ngajak. Iya. Saya ikut aja. Saya nemenin dia daftar di ITB, saya nemenin. Oh, gitu. Dia ada di ITB, dia daftar di mana? Saya teman dekat saya. Nah, Akabri Udara, dia minta temenin saya temenin juga. Saya cuma temenin aja tadi. Tapi karena saya lihat tuh nggak bayar, ambil formulir nggak bayar, saya ikut aja. Ikut aja daftar, main-main aja, gitu. Dan surprisingly, saya diterima, dia nggak diterima. Oh, gitu. Dan saya mau jadi akhirnya ya, diterima ya Pak ya? Saya diterima dan curug nggak ada panggilan, apa boleh buat. Iya. Paling nggak jadi pilot kan saya. Betul. Saya masuk aja. Di tengah jalan lagi di pelunjuk di Magelang, itu Akabri Udara itu setahun di Magelang, 3 tahun di Jogja ya Pak ya? Dan 1 tahun lagi di Jogja untuk flying schoolnya. Jadi waktu di pelunjuk di Magelang tuh saya dapat panggilan curug. Oh, curugnya manggil lagi gitu ya? Bukan manggil lagi, memang ada panggilan, memang panggilan. Nah. Oh. Memang kan nunggu panggilan. Kan? Betul. Jadi panggilan itu datangnya, ya? Tapi saya udah terlanjur masuk Masuk di Angkatan karena Udara ya? nggak bisa apa-apa kan. Baik. Dan saya juga nggak ada keinginan lagi, udah masuk ya udah saya harus konsisten. Jadi orang udah bilang, dulu nggak mau jadi tentara. Oh ya dulu. Tapi begitu jadi tentara, begitu jadi Angkatan Udara, sampai pensiun pun saya masih mikirin Angkatan Udara. Sementara yang lain kan udah nggak lagi misalnya gitu. Jadi saya ingin mengajarkan semua adik. Begitu kita masuk dalam satu pilihan, kita harus konsisten dan harus fokus sama itu. Fokus sama apa yang kita mau ya Pak ya? Benar, harus konsisten. Baik. Bung Karno bilang, for the fighting nation, there's no journey's end. Keren nggak tuh? Nggak ada jalan Waktu itu ya Pak. Harus berjuang. Itu jadi semangat ya Pak. Ya, harus baik. Kemudian setelah itu gimana Pak? Jadi akhirnya sekolah di Angkatan Udara ya Pak ya? Iya, saya menempuh Akabri Udara. Waktu itu 4 tahun. Jadi semester kedua di tahun keempat itu saya masuk ke sekolah penerbang, ke flying schoolnya. Jadi 6 bulan sebelum pelantikan. Jadi saya masuk di sekolah penerbang Angkatan Udara. Lulus, saya ditempatkan di Skadron 2 di Halim. Oh, di Halim Skadron 2 ya. Terbang Dakota. Pesawat yang saya lihat. Pesawat yang saya lihat pada waktu betul, kecil itu, saya terbang Dakota. Pada waktu saya tingkat 2 di Akabri Udara, itu saya juga udah terbang Dakota. Terjun tapi nggak pernah landing, jadi naik nggak pernah landing. Latihan terjun itu Pak. Terbang pertama, saya naik pesawat Dakota. Pesawat pertama yang saya lihat di bawah itu Dakota pada waktu kecil. Kemudian terbang pertama saya terbang Dakota tapi nggak pernah landing karena latihan terjun. Dan setelah flying school saya ditempatkan di Skadron Dakota. Skadron 2 itu ya. Walaupun di flying school saya terbang 4 pesawat Piper Cub, Cessna T41D, Mentor T34A, dan L29 Jet Trainer. Ya, jadi 4 pesawat saya terbang. Habis itu bayangin habis terbang jet L29, waduh keren banget. Habis itu terbang Dakota ya. Balik lagi ke Perang Dunia Kedua. Betul. Itu titel gitu ya, modelnya Pak. Dan memang Tuhan yang Maha Kuasa luar biasa ya. Jadi
kalau kita berdoa benar kita mendapatkan semuanya, rasa-rasanya begitu. Dan saya mendapatkan semuanya. Karena apa? Karena sebagai penerbang di Angkatan Udara, saya pada tahun 78 dapat penugasan terbang di Mandala Airlines. Oh, pada saat itu, 3 tahun. Baik. 3 tahun. Itu masih di Saya masih Skuadron dinas, saya masih dinas aktif. Skuadron 2? Iya, di Skuadron 2. Tahun 78 sampai 81. Karena saya di Mandala Airlines itu terbang 4 engine VC8 Vickers Viscount. Jadi waktu kembali saya di training terbang Hercules. Jadi saya pindah ke Hercules. Selain di Mandala, saya juga pernah ditugasin beberapa bulan temporary itu saya pernah terbang di co-pilot di penerbat ya, penerbang Angkatan Darat, karena mereka pada satu ketika co-pilot nggak ada, saya di Bon lah ke sana. Saya pernah juga terbang di Merpati Nusantara Airlines. Di Merpati juga pernah ya, Pak? Saya pernah juga terbang di PENAS, PN Aerial Survey. Jadi lengkap sudah. Saya kayaknya saya ditanya mau jadi apa sih, mau jadi pilot apa sih? Akhirnya kesampaian juga sebagai pilot semuanya sipil, ya, Pak? sebagai pilot sipil. Saya juga holder dari Airline Transport Pilot License ya. Saya punya ATPL. Ya, jadi itu semua pencapaian yang buat saya itu waduh luar biasa, dan terima kasih Tuhan ya, itu maha besar Tuhan ya. Jadi selama kita punya keinginan dan kita mengerjakan dengan sepenuh hati, jadilah kita bisa. Kalau orang-orang bilang optimism is a prime mover to make the dream come true, ya itu benar ya. Jadi pikiran kita aja sebenarnya kalau kita memang berniat ya, gitu. Saya sering kalau kasih ceramah ke adik-adik, ke anak-anak atau adik-adik saya, itu sederhana. Kalau mau maju di Indonesia ini gampang sekali. Kalau mau maju dan sukses di Indonesia ini gampang sekali. 2 aja. Rajin aja sendiri, sama jujur. Ya, pasti jadi. Kenapa? Karena kan teman-teman kamu kan semuanya kan malas kan. Kalau kamu rajin aja sendiri, mesti jadi. Karena menonjol ya. Nah, pasti, itu betul, pasti. Betul. Dan itu saya buktikan. Jadi pasti. Jadi itu rajin. Tapi kalau udah mulai malas, udah sorry deh, ya. You will go to nowhere ya. Kalau malas, nggak bisa malas. Harus rajin. Dari Skuadron 2 itu kalau saya sebentar waktu itu Kolonel Darmaji sebagai komandan skuadron gitu. Iya. Gitu ya. Itu sempat ditugaskan ke Papua juga ya? Iya, Kolonel Letkol ya. Iya. Pak Darmaji. Pak Darmaji itu penerbang senior, guru saya, dan dia punya pengalaman banyak di Pelita. Dia instruktur pilot senior di Pelita. Jago, orang pintar. Makanya dia dipanggil sama Pak Saleh Basarah kayak saya waktu itu untuk memimpin Skadron 2, karena pada waktu itu Skadron 2 mau merubah Dakota menjadi pesawat Fokker 27 pada waktu itu. Dan Pak Darmaji itu kalau nggak salah yang dijadikan pilot proyeknya, dia belajar instruktur lagi pilot 27 troop ship yang versi military version di Belanda, dan yang memferry pesawat itu dari Belanda ke Indonesia pada waktu itu Pak Darmaji. Setelah itu kemudian kemana Pak dari situ? Apakah langsung ke Skuadron 31? Setelah kembali dari Mandala, saya training Hercules. Saya di Skuadron 31. Di Skuadron 31 sebagai komandan skuadron ya Pak ya? Sebagai pilot kroco dulu. Oh, komandan skadron kan panjang tuh. Setelah berapa training segala macam sampai komandan skadron. Saya menjadi komandan skadron Hercules. Skadron 31 Hercules sebagai komandan skadron yang ke-14. Dan saya menjadi kepala staf Angkatan Udara yang ke-14 juga. Oh, sama ya, ke-14 dua-duanya ya Pak ya? Padahal masa kecil saya tinggal di rumah Jalan Segara 4, nomor 4. Nomor 14 juga? Bukan, nomor 4. Jadi ada angka 4. Ada angkanya. Dan rumah saya sekarang Pejaten Barat 3, nomor 4. Nomor 4. Ya, sekarang kita lagi berempat kan? Betul. Oke. Baik, Pak. Oh, jadi itu ada kisah-kisah menarik nggak Pak pada saat di ketentaraan itu Pak? Menarik dalam arti apa nih? Ya, banyak yang menarik, betul. Semuanya menarik. Sempat sebagai instruktur juga waktu itu Pak ya? Kalau komandan skuadron itu juga sebagai instruktur juga ya Pak ya? Iya. Betul ya? Iya. Baik. Jadi mengajar terbang segala macam ya Pak? Iya.
gitu ya. instruktur. Instruktur juga ya, Pak ya. Ada kisah-kisah Pak ataupun kisah-kisah waktu di penerbangan komersial? Jadi waktu selama 3 tahun di Mandala, saya baru menyadari bahwa ternyata penerbangan di airlines itu membosankan. Ternyata ya, tiap hari Jumat kita dapat schedule kan ya, untuk terbang minggu depannya, terbang atau reserve kan gitu kan ya. Betul. Jadi kayak mesin itu apa, monoton gitu ya. Rutenya itu juga, hampir kita hafal kan, rute ini ke sini, ini rute ini, run di sini, ini. Aman sebenarnya. Aduh, untung juga saya apa namanya, terbang di angkatan udara. Kadang angkatan udara banyak sekali variasi penerbangan itu. Misalnya kita ada terbang formasi, ya. Waktu training kita ada terbang aerobatik. Ya. Di Hercules dan di Dakota juga ada namanya combat training ya, menerjun pasukan, menerjunkan barang, ada jadi ada dua, ada normal flight yang take off landing mana-mana, tapi ada yang namanya phase 2, dikatakan tuh sebagai phase 2 itu misi untuk combat readiness ya. Kita menerjun pasukan, menyusun strategi masuk ke daerah musuh, menerjunkan pasukan atau menerjunkan barang dan sebagainya. Misalnya di Timur ya, kita menerjunkan di area yang pegunungan. Saya masih ingat di Laklubar namanya. Itu kita membantu pasukan kita yang terjepit di sana untuk menerjunkan dukungan logistik. Jadi kita di sana nggak bisa tuh. Saya waktu training jadi kapten, jadi instruktur saya pun di guide dulu sama ada instruktur yang jago, terbangnya jago dan dia menguasai daerah itu. Dia ajarin, lewat sini ya, ini. Kita baca peta intelligence, musuh tuh di sini, kemungkinan dia ada senjata ini, bisa ketembak begini, jadi kita harus lewat sini. Ada aturannya, prosedurnya gitu. Nah udah, dia cuma nunjukin itu, habis itu udah. Jadi instruktur saya ngajak saya, oke, kita ke rute itu lagi. Gini, lewatin ini untuk kita terjunkan Dropping tadi itu ya, dropping bantuan tadi, logistik bantuan itu. Jadi satu ketika instruktur saya ini ada lucu juga, rute itu membutuhkan manuver yang sulit ya. Kita karena tebing-tebing itu. Oh, kontur daerahnya seperti itu ya, ada tebing-tebing gunung gitu ya. Dan tambah lagi ada plot daerah musuh kan. Oh, jadi kita harus hampir steep turn gitu untuk menuju ke dropping zone itu. Nah, nggak usah, kamu nggak usah steep turn ke sana aja. Kan daerah musuh, enggak lah. Kita nggak bakal ditembak katanya. Kenapa? Karena kan barang-barang yang kita terjunkan kadang-kadang kan kesasar buat dia juga kan. Itu contoh aja ya. Jadi musuhnya butuh bantuan juga. iya. Tenang aja, kita nggak mungkin ditembak karena kita kan dropping logistik. Kadang-kadang dropping kita sampai India juga. Ya itu lucu-lucuannya. Tapi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik di situ. Misalnya saya pernah ke Jerman, ke Hercules. Hercules itu saya pernah ke Eropa, saya pernah ke Amerika. Jauh banget ya, terbangnya. Ke 5 benua saya udah terbang. Ya. Salah satunya ke Jerman, ke Hamburg. Ada top secret mission. Jadi saya harus landing di international airport. Padahal di sana ada aturan tidak boleh ada tentara. Di international aircraft nggak boleh di situ ya Pak ya? Karena itu misi khusus, jadi kita boleh landing, tapi ditaruh di tempat yang jauh dan nggak boleh turun sebelum ganti pakaian sipil. Jadi bayangin kayak digiring mana terus dijemput sama otoritas airport di sana pakai mikrobus gitu. Nah, kita ganti baju dulu di dalam baru keluar. Dan kayak tahanan perang itu kita pakai pakaian sipil ya digiring. Menarik, menarik. Baik. Ya. Ini kembali sedikit nih Pak ke buku yang Bapak karang. Di sini ada sekitar tahun 2009 kemarin itu ada buku penegakan kedaulatan negara di udara. Ya. Ini mengenai apa nih Pak? Kita banyak masalah ya dalam pengelolaan udara. Kalau kita bicara tentang wilayah udara, saya selalu dalam ceramah-ceramah saya sering diundang untuk memberikan kuliah umum tentang pentingnya wilayah udara, tentang pentingnya air and space. Saya selalu membukanya dengan begini.
Kalau kita bicara daratan, itu udah selesai daratan. Selesai, dalam arti semua orang udah tahu sampai di mana batasnya. Wilayahnya Indonesia. Wilayah daratan. Daratan. Bukan Indonesia, dunia. Oh, dunia, baik. Perairan gitu juga, semua orang udah tahu kan perairan sampai mana. Tahu. Walaupun belum sampai ujungnya, udah tahu lah batasnya habis itu. Tapi begitu kita bicara tentang air and space, bicara tentang udara, sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang bisa ngasih tahu di mana batasnya udara itu. Nggak ada kan? Ya, itu tentang udara di dunia, di universe, ya, di alam semesta ini. Nah, kalau di Indonesia lagi, Indonesia ini terdiri dari 1/3 daratan, 2/3 perairan, tapi udara itu 3/3. Itu menurut Profesor Dr. Priyatna Abdul Rasid almarhum, guru saya banyak belajar sama dia. Apa artinya itu? Ya. Jadi di alam semesta ini udara itu tidak ada yang tahu batasnya. Di Indonesia itu 3/3. Lalu apa? Air and space adalah our future. Kalau orang udah kehabisan, orang udah begitu banyak bertambah, dan orang kehabisan lahan, ambil di daratan, di laut udah habis, mau kemana? Air and space. Air and space is our future. Air and space are our future. Itu sebabnya Rusia sama Amerika yang dulunya perang puluhan tahun, perang dingin, sekarang kerjasama mencari the new human settlement di outer space. Kenapa? The future. Orang udah mengolah daratan, mengeksplor daratan perairan, habis pada satu ketika habis. Mau kemana? What next? The future. Air and space. Itu sebabnya makanya air and space itu menjadi sangat istimewa. Itu sebabnya tanggung jawab moral kita, anak-anak ini harus melihat air and space. Saya sering menenangkan lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut, anak cucu kita tuh insan dirgantara, karena the future is dirgantara, air and space. Berarti ini ada berhubungan dengan wilayah udara yang dikontrol oleh pemerintah Indonesia. Kembali ke tadi buku itu. Jadi saya bikin itu bersama dengan Dr. Supri Abu namanya. Saya bikin buku Penegakan Kedaulatan Negara di Udara. Tadi saya sudah sampaikan banyak permasalahan dalam mengelola wilayah udara kedaulatan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana menjaga kedaulatan negara di udara. Salah satu masalah yang sangat penting sekarang dihadapi oleh kita itu adalah masalah tentang airways di atas alki. Ya. Jadi begini, perbedaan rezim hukum udara dengan rezim hukum laut itu sangat prinsip, karena di hukum laut ada namanya sea lane passage, innocent passage, jalur lintas damai tanpa izin. Nah, semua negara kepulauan wajib memberikan sea lane passage atau alur laut kepulauan Indonesia. Kita ada 3 alki. Di 3 alki ini, karena kemajuan teknologi, orang boleh nggak pakai izin pakai kapal melewati, dan sekarang kan ada kapal yang bisa bawa pesawat, jadi dianggap bisa juga, boleh juga terbang di situ. Di rezim hukum udara nggak boleh. Dan mereka sering melakukan, kan kita di international water, kita kan di sea lane passage, itu selalu menjadi pertengkaran antara hukum. Boleh gitu ya, nggak boleh. Kita hukum udara itu adalah mengacu kepada Konvensi Chicago tahun 44 yang mengatakan air sovereignty complete and exclusive. Tidak ada lintas damai, tidak ada lewat tanpa izin, nggak bisa. Complete and exclusive. Jadi nggak ada airways di alki itu dianggap airways. Orang-orang yang berkepentingan, negara-negara yang berkepentingan tuh nggak mau pakai izin dia lewat alki. Di buku itulah kita tulis bersama sama Dr. Supri Abu, yang isinya sebenarnya intisari dari disertasi dia pada waktu dia mengambil gelar doktor. Itu buku. Jadi berarti melewati udara itu pun juga harus punya izin ya Pak ya? Harus. Semua negara anggota ICAO, International Civil Aviation Organization, semua negara anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara anggota United Nations Organization atau PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia harus meratifikasi hukum-hukum udara internasional. Satu di antara yang paling penting adalah Konvensi Chicago tahun 44 yang menyebutkan di sana bahwa kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif. Tidak ada tempat untuk orang bisa melintas tanpa izin. Itu uniknya rezim hukum udara. Itu yang membedakan dengan rezim hukum laut. Di hukum laut orang ada terminologi sea lane passage atau innocent passage atau lintas damai atau alur laut kepulauan yang dia boleh lewat. Di udara nggak ada. Nah ini untuk wilayahnya sendiri yang saya dengar di wilayah ABC itu jadi masih ada antara wilayah udara Indonesia atau dengan negara lain Pak untuk penanganan wilayah udaranya? Ya. Itu panjang ceritanya ya, panjang sekali. Saya baru tahu itu pada tahun 73 atau 74 pertama kali saya terbang dengan Dakota ke Tanjung Pinang. Pada waktu saya mau start itu ternyata saya harus izin ke Singapura. Dan menurut saya itu aneh karena saya dari Tanjung Pinang saya mau ke Natuna, itu daerah rumah saya sendiri, kenapa izin di dalam wilayah Indonesia ya. Dan ternyata ya sekarang ini Indonesia tuh dibagi dua, Flight Information Region. Ya. Semua negara anggota ICAO diperintahkan oleh ICAO untuk menunjuk satu institusi yang berperan sebagai National Aviation Authority yang mengelola wilayah udara kedaulatannya. Salah satu pengelolaan itu adalah mengatur air traffic control. Nah, salah satu bagian dari air traffic control, pengorganisasian manajemen dan air traffic control itu ada kawasan yang namanya Flight Information Region. Kawasan tempat diberikannya pelayanan informasi tentang penerbangan untuk air traffic. Di Indonesia ada FIR dibagi dua, timur dan barat. Yang timur itu FIR Makassar, yang di barat itu FIR Jakarta. Sayangnya di FIR Jakarta itu ada wilayah di atas Pulau Natuna atau Kepulauan Riau di Selat Malaka itu otoritas penerbangan yang berkuasa di situ adalah Singapura. Otoritas penerbangan Singapura. Ada sejarahnya dulu, karena pada tahun 46 kita baru merdeka tahun 45, tahun 46 kita belum menjadi anggota ICAO, dan pada tahun 46 itu ICAO sudah melihat ada kepentingan untuk menunjuk otoritas penerbangan di sana, sehingga ditunjuklah Singapura. Bukan Singapura sebetulnya, itu adalah pemerintah kolonial Inggris di Singapura. Ya, sayangnya itu berkelanjutan sampai sekarang. Jadi saya terbang sana, saya baru tahu, dan mulai dari situlah saya banyak menulis, saya banyak berdiskusi, saya banyak berbicara pada banyak orang. Yang agak mengecewakan adalah sebenarnya nggak banyak orang yang mempermasalahkan itu, dengan itu biasa aja, biasa aja. Menurut saya itu nggak biasa, itu nggak bisa. Apalagi setelah saya mengikuti penerbangan-penerbangan operasi yang bersangkut paut dengan penegakan kedaulatan negara di udara. Ada air patrol misalnya, ya, tentang patroli udara, tentang macam-macam penugasan-penugasan angkatan udara di wilayah itu, masa mesti izin orang lain di wilayah kita sendiri. Dan di situ adalah juga kawasan yang critical border, dan itu sangat berpengaruh. Banyak perang dalam sejarah umat manusia ini yang penyebabnya adalah sengketa perbatasan. Sengketa perbatasan tuh di mana? Di critical border, di perbatasan yang critical, di daerah yang berbatasan dengan negara lain. Kalau di daerah yang tidak berbatasan dengan negara lain, ya nggak apa-apa, nggak ada apa. Tapi kalau di daerah yang berbatasan dengan banyak negara, itu critical. Dan Selat Malaka itu adalah alur dagang dunia kedua terbesar. Ya, jadi itu sangat penting, sangat kritikal. Menjaga kedaulatan negara di udara, menjaga keamanan, national security, menjaga pertahanan keamanan negara. Analoginya itu rumah. Ya. Supaya aman gimana sih rumah? Bikin pagar. Negara sama sebenarnya, kita bikin pagar juga.
Semua negara bikin pagar. Tapi kan negara lain dari rumah, jadi nggak bisa kan kita pagerin seluruh daerah perbatasan, yang nggak mungkin kita pagerin kan. Di samping mubazir juga mahal ya, buat apa? Jadi dipilih di perbatasan yang kritikal, perbatasan yang punya potensi konflik, dan perbatasan yang punya potensi konflik itu harus dipagerin. Kalau dia daratan dibangun aja tembok, kalau dia bukan daratan di siskamling, ya ada patroli di situ. Itu sebabnya kita mengetahui tentang tembok Cina misalnya. Itu kan sebetulnya usaha bikin pagar itu semuanya. Tapi kan dia nggak bikin tembok Cina seluruh perbatasan kan, mahal dan nggak ada gunanya. Di mana? Di critical border itu dibikin 3 generasi dibangun hanya untuk pertahanan keamanan negara, tembok Cina. Pernah dengar tembok Berlin? Ya, tembok Berlin itu nggak seluruh Berlin, tapi di critical border. Pernah dengar Ronald Reagan bikin namanya SDI, Strategic Defense Initiative. Itu pagar imajiner, ya, perang bintang itu, ya, yang satellite base, yang base-nya di satelit, dia bikin pagar imajiner untuk melindungi ICBM timur ke barat. ICBM itu Intercontinental Ballistic Missile, ya, peluru kendali antar benua yang dipagerin secara imajiner. Jadi pagar. Pernah dengar Trump mau bikin tembok di perbatasan Meksiko itu ya? Gitu. Kenapa cuma perbatasan Meksiko? Karena perbatasan lain kenapa enggak? Karena mereka menilai itu critical border. Ada potensi-potensi lah di situ. Jadi dibangun. Tidak hanya dibangun pagar, tapi dia juga tempat orang patroli, angkatan perangnya berpatroli, dan tempat angkatan perangnya berlatih. Kenapa? Karena potensi terjadinya perang akan mulai di situ. Makanya Korea Selatan tuh latihan di perbatasan Korea Utara, Korea Utara latihan. Kenapa? Dia harus familiar di tempat yang kemungkinan akan terjadi perang. Jadi kita harus latihan di Selat Malaka itu. Mana mau latihan? Hidupin mesin mesti izin. Itu ridiculous. Sangat tidak masuk akal. Ya mestinya dengan sekarang ini dengan keterampilan air traffic controller Indonesia yang sudah semakin baik dan alat-alat yang bagus mestinya sudah memang ada hal-hal yang tidak jelas, tapi ada hal-hal yang sudah jelas ya. Hal-hal yang tidak jelas tuh, kenapa kok nggak diurus sampai sekarang ya? Kenapa? Udah dibikin begini, tapi kenyataannya sampai sekarang nggak ada. Apa yang udah jelas? Yang udah jelas tahun 2015 sudah ada instruksi presiden mengambil alih virus Singapura. Yang udah jelas di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 juga sudah tercantum harus segera mengambil alih dari Singapura. Kenapa wilayah udara kedaulatan? Kenapa sovereignty? Kenapa complete dan eksklusif? Chicago Convention tahun 44. Baik. Ya semoga bisa segera Pak ya dikontrol oleh ATC kita. Susah selama kita nggak mau. Kayaknya nggak ada yang mau tuh ngerjain. Instruksi presiden udah 5 tahun yang lalu. Dan sekarang kita nggak tahu perkembangannya. Kayaknya didiemin, dirahasiain, nggak ngerti, tapi yang jelas tidak terlihat adanya kemauan itu. Sayang sekali. Dan kasihan itu menyulitkan teman-teman kita yang bertugas terbang di daerah. Baik Pak. Kemudian sampai dengan saat ini nih Pak, kira-kira masih ada target atau pencapaian yang belum tercapai atau ingin dicapai Pak? Saya percaya setiap orang punya never ending target. Yang kadang-kadang dikatakan sebagai impian gitu. Ya, betul. Setiap orang ada pasti. Saya juga ada, banyak impian saya, masih banyak sekali. Tapi kita tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk apa yang kita impikan kan itu. Ya. Jadi antara apa yang kita inginkan sama apa yang kita kerjakan itu harus nyambung juga. Banyak impian saya, misalnya tentang VIR Singapura itu, saya kepengen satu ketika itu kembali di kita supaya kita berdaulat. Ya, saya kepengen misalnya banyak hal lah, saya kepengen pejabat kita tuh sadar bersatu ya. Negeri ini luar biasa ya, begitu besar, begitu kaya, begitu besar potensinya. Kenapa nggak jadi negara yang paling keren gitu? Kita punya potensi itu juga tuh impian juga. Bagaimana mengajaknya begitu? Kan nggak mungkin kita mengajak semua. Sekarang menyedihkan sekali ya. Misalnya kita sekarang terpecah menjadi
kelompok-kelompok apa ya. Sekarang kita terjebak, para elit kita itu terjebak di pola yang berpikir yang 5 tahunan aja. Padahal kita punya panjang kan. Kita kan kepengen punya industri penerbangan yang maju. Dan itu membutuhkan long term strategic planning yang konsisten dan konsekuen. Kalau orang-orang yang berkuasa itu punya pola pikir yang 5 tahunan, ya kita nggak akan pernah. Contohnya kita sampai sekarang nggak pernah bisa bikin pesawat terbang. Betul. Kita punya kemampuan loh, ingat. Kita Pesawat punya terakhir itu dimasukkan ke museum yang 250 terakhir, Pak. Iya. Itu bukti dari bahwa memang kita belum memiliki visi yang jauh ke depan. Dan itu memprihatinkan itu. Itu target-target, impian-impian saya, bagaimana saya menginfluence, mengencourage ya. Mulai dari teman-teman, mulai dari diri sendiri harus. Ya. Tadi lagi rajin dan jujur, bagaimana kita memimpikan negeri ini rajin dan jujur orang-orang sehingga kita bisa makmur ya, kita bisa gemah ripah loh jinawi apa segala macam itu ya. Ya mesti ini saatnya kita bersatu untuk memajukan dunia penerbangan kita ya Pak. Ya. Nah, betul. Jadi saya juga mulai dari dunia penerbangan dulu lah. Ya, di dunia penerbangan aja pilot aja nggak bisa bersatu ya. Asosiasi pilot ini, pilot itu, gimana? Saya ditarik-tarik ke sana kemana, saya nggak mau. Jadi satu dulu, nanti saya masuk, saya mau masuk, nggak usah dipanggil, saya datang sendiri. Misalnya kayak gitu. Itu contoh sederhananya. Bagaimana sih kita mempersatukan ini? Ya. Acara-acara ini bagus, ya. Enlightening, ya. Kita mencerahkan, kita memberikan, mengajak orang merenung kembali. Kita mau ngapain sih sebetulnya? Edukasi dan motivasi buat ya. Hidup itu terlalu pendek untuk dibuang-buang waktunya hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan sesaat, keinginan-keinginan yang sifatnya perorangan, golongan. Jangan dong. Kita majuin dong ini negeri ini yang keren ini, yang kaya raya, yang punya potensi, orang yang jago-jago, pintar-pintar. Kenapa nggak jadi aneh itu, ajaib sekali. Karena kita tidak pernah bersatu, karena kita tidak pernah mau bersama-sama, itu aja. Harus diingetin, our future, air and space. Mungkin nanti orang bisa bersatu kalau lihat air and space. Semua negara udah mulai ke sana, ya. Jangan kita ketinggalan. Wah, jangan. Gimana? Kita betul. bikin pesawat nggak jadi. Iya. Padahal kita harapkan generasi muda ini bisa mencapai. Padahal kita bisa, gitu ya. Kalau kita nggak bisa ya oke lah, kita bisa. Nurtania udah membuktikan, Habibie udah membuktikan. Tapi mana pesawat kita yang terbang sekarang? Bikinan kita. Ya? Baik. Tadi dari kata-kata Bapak, nenek moyangku orang pelaut, tetapi anak cucuku adalah insan dirgantara. Ada pesan untuk generasi muda kita, Pak? Ya, pesan saya itu tadi, coba kita menyadari benar bahwa kita nih orang Indonesia, sebuah negara kaya raya yang mempunyai potensi luar biasa, dan kita mempunyai kemampuan untuk maju. Dan sayangnya itu tadi, kita terjebak dengan kepentingan-kepentingan 5 tahunan, terjebak kepada kepentingan-kepentingan perorangan, kelompok dan golongan. Intinya kebersamaan tuh harus kita galang bersama-sama untuk maju bersama-sama. Jangan, kita punya falsafah Pancasila tuh yang luar biasa tuh, the best, tapi itu falsafahnya aja ya. Implementasinya nggak ada, gitu. belum ada. Kalau kita semua menyadari dengan falsafah itu, kita bisa bersama-sama, kita bisa maju. Mulai dari yang kecil-kecil lah. Kita mulai dengan rajin sama jujur aja dulu. 2 aja, nggak usah banyak mimpi-mimpi. 2 aja, rajin sama jujur ya masing-masing. Kita harus diterapkan dari kecil, Pak. Nah, kita pasti maju, pasti. Dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maju. Insya Allah mudah-mudahan dapat tercapai semuanya, Pak ya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk datang ke Pak Cepi. Sama-sama. Semoga kita dapat berjumpa kembali ya, Pak ya. Wah, insya Allah. Terima kasih. Akhirnya harus kita sudahi obrolan aviasi kita kali ini. Sampai berjumpa pada obrolan berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.